Lalu apa yang membuat Antasari Azhar ikhlas atas vonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain dan apa rencana Antasari ke depan? Kami saat ini sudah bersama dengan Antasari Azhar melalui sambungan satelit langsung dari kediaman Antasari di Tangerang. Selamat sore Pak Antasari, Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di studio sudah hadir adik dari almarhum Nasruddin Zulkarnain, Andi Syamsuddin. Selamat petang, Pak Andi. Selamat petang, Merdeka Pak Antasari. Merdeka, Pak Antasari. Merdeka. Saya ke Pak Antasari dulu, sudah makan rawon tadi ya Pak ya? Sudah makan rujak cingur juga bersama dengan tamu-tamu yang hadir. Cukup penuh ya hari ini, cukup sibuk untuk menerima tamu. Ya. Jadi memang hari ini makan siang bersama rekan-rekan pers. Ya, dan kalau saya lihat tadi kami perhatikan saat sejak dari lapas keluar yang dicari langsung cucu, yang dicari langsung anak dan istri, betul? Betul, memang itulah yang membuat kerinduan saya selama ini, selama di dalam. Jadi saya cari cucu saya yang kecil, yang paling kecil, yang perempuan. Balas dendam rindu ya selama di dalam lapas, juga sebelumnya juga Pak Antasari banyaknya sibuk ya Pak? Bagaimana? Iya, balas dendam kerinduan selama di lapas ya Pak ya, bertemu dengan keluarga hari ini. Iya, iya. Jadi balas dendamnya itu. Balas dendam menumpahkan kerinduan untuk anak cucu gitu. Nah, kalau bicara soal balas dendam, saya teringat ungkapan Pak Antasari, kalau dendam-dendam kasus lama ini disimpan saja di balik penjara. Betul seperti itu Pak? Pak Antasari sudah mengikhlaskan betul? Begini, saya katakan bahwa beri kesempatan saya selama 1, 2, 3 bulan ini untuk saya mulai menata diri, menyesuaikan dengan kehidupan baru yang saya tinggalkan hampir 8 tahun. Nah, untuk menapaki kehidupan baru itu saya perlu ketenangan hati, ketenangan jiwa dan menata diri. Dengan demikian maka saya harus ikhlaskan itu. Tapi setelah 3 bulan nanti bagaimana keadaannya ya kita lihat nanti. Oke. Jadi setelah 3 bulan ini nanti akankah ditinjau kembali atau akan ada sesuatu terkait menyangkut kasus ini, Pak Antasari, bisa diartikan begitu? Keinginan itu ada ya, tetapi saya kan secara pribadi kan tidak bisa membongkar itu. Karena itu kan harus ada lembaga lembaga hukum yang profesional, lembaga hukum yang sudah diatur dari ketatanegaraan kita. Ya. Saya tidak bisa melakukan sendiri kan. Ya. Mana mungkin seorang Antasari melakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan. Jadi jika saya ditopang oleh lembaga penyidik, lembaga penuntut yang ada, ya mengapa tidak kita, karena bukan saya saja, seluruh masyarakat Indonesia ingin kejelasan masalah ini. Siapa sebetulnya perencana, siapa sebetulnya otaknya. Bicara soal kejelasan kasus ini, juga harapan yang sama datang dari Pak Andi Syamsuddin dan keluarga? Sama, dari keluarga almarhum harapan Nasruddin. kita seperti harapan Pak Antasari. Bagaimana terang benderangnya kasus ini, dan saya sangat bersyukur pada sore ini statement yang cukup jelas dari saudara saya Pak Antasari, bahwa seluruh masyarakat Indonesia dan juga pihak keluarga kami maupun pihak keluarga Pak Antasari mendorong agar bagaimana kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Siapa dalang di balik semua itu. Dua keluarga ini sudah cukup menderita. Baik keluarga Pak Antasari, apalagi keluarga kami. Sehingga yang kami harapkan ini adalah ada sebuah keberanian yang cukup kuat bagi dua keluarga ini diberikan oleh Allah untuk bisa, dalam artian bagaimana mengungkapkan sebuah kebenaran ini. Seperti Pak Antasari katakan bahwa kita ini tidak punya kewenangan. Dalam hal ini ada lembaga yang nanti dipercayakan. Nah, ini yang kita harapkan statement dari Pak Antasari. Ya, saya terus terang bahwa ketika Pak Antasari mengatakan bahwa saya sudah mengubur, saya sudah ikhlas dan saya sudah mengubur masa lalu, tidak dendam. Saya terus terang dari keluarga amat tertusuk dan tercabik ya.
dengan pernyataan ini, karena ini saya anggap bahwa kasus ini belum selesai. Karena bagaimanapun kewajiban saya dan Pak Antasari dan dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk mengungkap siapa dalang di balik semua itu. Karena hakul yakin saya dari awal saya katakan bahwa Pak Antasari ini korban rekayasa. Sehingga keyakinan ini harus kita betul-betul punya kemampuan dan keberanian mau mengungkapkan. Ya, dengan bantuan publik yang ada. Dan saya rasa penguasa sekarang ini penguasa yang benar-benar konsen dalam hal bagaimana penegakan keadilan, penegakan hukum di negeri ini. Apalagi Presiden kita Pak Jokowi, Kapolri kita Pak Tito. Ini orang-orang yang bersih. Olehnya itu di zaman era sekarang ini kita harus punya keberanian dan juga punya kemauan yang kuat dan dukungan dari rakyat Indonesia untuk mengungkapkan kasus ini. Sudah begitu lama jadi misteri di negeri ini. Akankah semua kasus seperti kasus saudara almarhum saya menjadi misteri di negeri ini? Oke, kalau jadi sempat ada kekhawatiran dari keluarga bahwa Pak Antasari ingin mengubur kasus ini, sudah mengikhlaskan. Nah, jadi kalau bisa ditegaskan lagi Pak Antasari, jadi antara keluarga korban dari almarhum Nasruddin dengan Pak Antasari satu frame ya untuk sama-sama berharap agar kasus ini bisa terungkap sampai tuntas. Betul begitu Pak Antasari? Ya memang nggak ada bedanya ya keinginan kita. Hanya masalahnya adalah seperti yang disampaikan tadi Pak Andi bahwa itu melakukan ini kan kita punya lembaga hukum yang sesuai tata negara yang berwenang. Nah, mari bersama-sama. Kalau lembaga hukum yang berwenang yang ada tidak ada keinginan, ya tentu tidak bisa jalan juga. Nah, berkenan dengan itu maka saya harapkan apa yang disampaikan Pak Andi tadi benar. Kalau ada kemauan, ada goodwill dari pemerintahan sekarang untuk mentuntaskan kasus ini. Dan kalau kan keikhlasan saya sampaikan itu adalah keikhlasan rangka untuk 3 bulan saya menata diri, saya ingin tenang. Sehingga kalau saya tidak ikhlas, saya tidak tenang dalam 3 bulan ini. Tapi setelah itu tentunya cepat atau lambat kita harus melakukan langkah-langkah, tentu dengan dibantu, didorong oleh kemauan daripada penegak hukum yang ada. Saya jujur sempat pesimis waktu lalu sempat pesimis saya kemauan itu. Sebagai contoh, saya melaporkan adanya manipulasi SMS itu sejak tahun 2010, yang sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Nah, apalagi ingin membongkar yang lebih besar. Apakah ada keinginan? Dan untuk pengungkapan kasus ini dengan kinerja aparat pemerintahan, juga penegak hukum, apakah butuh adanya tim pencari fakta khusus Pak Antasari untuk kembali mengungkap kasus ini sampai tuntas, sampai tahu siapa dalang di balik kasus pembunuhan ini? Kalau memang Presiden berkeinginan, kenapa tidak? Supaya kebenaran material tuntas, tidak ada lagi misteri kasus dalam hal ini. Ya, dan Pak Andi juga sama. Yang pada akhirnya terjawab. Iya, jadi keinginan kita saya katakan kita keinginan yang sama. Saya harus tegaskan bahwa kita 2 korban yang sudah terlalu lama menderita di negeri ini. Satu sisi Pak Antasari bisa mengalami bebas kumpul bersama keluarga. Satu sisi almarhum tidak bisa berkumpul bersama keluarga yang namanya almarhum. Dan penderitaan itu tanggulangi oleh anak, saudara, istri, dan juga orang tua. Nah, 2 penderitaan yang kami alami ini harusnya kita juga punya kemauan besar dibantu dengan kekuatan-kekuatan dari masyarakat, dari rakyat, dan penguasa di negeri ini. Tuntaskan loh, ini rekayasa, tuntaskan loh kasus ini. Dan juga harus memang dituntaskan. Sampai kapanpun ketika kasus ini tidak dituntaskan, ini menjadi sebuah PR bagi Pak Antasari itu sendiri, bagi penguasa negeri itu sendiri dan keluarga kami. Kapan sih keadilan bisa main di negeri ini dengan sebuah kasus yang sangat misteri, yang sudah jelas, semua orang tahu, nggak perlu dipublish lagi. Kadangkala sudah di medsos, saya nggak tahu lah, yang jelas pada dasarnya bahwa harus ada komitmen yang kuat, utamanya dari Pak Antasari, dari kami keluarga yang saling berkolaborasi untuk bagaimana bisa mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam kasus ini.
Oke. Karena kasus ini jangan terkubur. Oke. Nah, kalau dari keluarga melihatnya di mana mandeknya untuk penuntasan Pak Andi. kasus ini? Ya, Silakan Pak Antasari. ya gimana Mas? Pak Andi, Ya, Silakan Pak Antasari. saya sebetulnya ingin bertemu dengan Anda ya. untuk Anda membawa apa yang kita sampaikan pada saat wawancara di salah satu TV swasta Ya. waktu itu, bahwa Anda telah dikondisikan, ada rekamannya. Ya. Oke. Mari kita buka, kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk mereka melakukan pengusutan. Mas berani ya, Mas? Sama-sama berani ya? Berani. Ini Kenapa yang saya tidak? tunggu Ini dari seorang yang namanya saudara saya Pak Antasari Ada Azhar. bukti baru artinya, Pak Antasari juga Pak Andi yang sudah Ya. dikantongi terkait dengan pengusutan kasus ini. Sehingga kita harus Tetapi Pak Andi, beri Siap. kesempatan saya dulu selama 3 bulan Ya. bersama keluarga, menyesuaikan diri siap, Mas. dalam kehidupan yang baru ini. Ya, setelah itu mari kita buka semua. Siap, Mas. Merdeka harus kita berani, Mas. Demi keadilan dan kebenaran. Nah. Dan saya Iya. yakin, apalagi Presiden Iya. Jokowi dan Ya. Kapolri Pak Dan Tito saya adalah pun orang-orang kalau bersih terbuka juga yang di negeri ini. sebenarnya, Oke. Ya. siapa yang pelakunya pada akhirnya nanti terjawab, Oke. saya pribadi tidak nuntut ganti rugi kok selama Ya. hampir 8 tahun di penjara, biar aja. Ya. Tapi yang penting adalah kebenaran itu terbuka. Sebagaimana Raden Wijaya itu loh, Ya. Satyam Eva Jayante, Ya. bahwa kebenaran itu suatu saat akan jaya, Oke. akan terbukti. Oke, berbicara soal saat ini kebebasan bersyarat Pak Antasari tentu disyukuri banyak pihak, termasuk juga nanti akan ada syukuran betul tanggal 26 November. Saya ingin mengonfirmasi, yang beredar adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia akan diundang. Itu betul atau tidak Pak Antasari? Itu rumor aja kali. Karena kita untuk acara itu ada rencana, tapi belum disusun secara matang. Ya. Karena saya harus ke daerah dulu. Saya rencana dalam waktu dekat mau ziarah ke makam orang tua saya, Oke. makam mertua. Nah, setelah itu baru saya akan lakukan itu. Oke. Bukan Ada tidak mungkin pada kesempatan itu, yang pasti pada kesempatan itu yang pasti saya akan undang keluarganya almarhum, termasuk Pak Andi Samsudin. Oke. Tapi kalau tokoh-tokoh politik yang diundang termasuk Pak SBY, apakah akan diundang? Akan ada keinginan untuk mengundang Pak SBY pada acara itu, Pak Antasari? Ya kita lihat konteksnya nanti. Ya artinya konteksnya beliau hadir itu dalam konteks apa gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita akan evaluasi ke depan untuk pengungkapan kasus ini, apa harapan dari kedua belah pihak? Pertama dari Pak Antasari, juga dari Pak Andi. Saya ke Pak Antasari, silakan Pak Antasari. Ya harapan saya memang harus begitu. Itulah yang saya pikirkan setiap malam di dalam lembaga pemasyarakatan. Kapan terbuka, kapan terbuka. Ada sih petunjuk mulai membuka-buka, tapi membuka tidak tuntas. Ya. Gitu loh. Nah, ke depan ini kita akan salurkan kepada lembaga hukum yang berwenang. Ya. Baik. Nah, cuman tadi itu kita siap-siap untuk kecewa Oke. apabila kemudian lembaga hukum tuh setelah kita laporkan tidak berbuat sesuatu. Oke. Sebagaimana laporan saya 6 tahun yang lalu. Oke. Nah, apakah siap-siap kecewa ini juga dikantongi oleh keluarga, Pak Andi? Tidak ada perasaan kecewa, yang ada ya terus berjuang. Apapun sebuah risiko itu, ya. Karena saya tahu persis bagaimana yang kami lakukan bersama Pak Antasari dalam misalnya menguji pra-peradilan masalah SMS dan juga pengajuan PK. Ya. Itu semua kandas semua. Oke. Maka itu saya katakan, mudah-mudahan penguasa negeri ini diberikan hidayah oleh Allah untuk mampu menangkap sinyal-sinyal itu gitu loh. Baik. Sehingga dalam kasus tewasnya almarhum saudara saya Nasruddin Zulkarnain Iskandar ini bisa terang benderang gitu loh. Dan tadi juga mengutip Pak Antasari bahwa suatu saat semoga kebenaran ini akan jaya pada Dan masa yang pasti terbaik. insya Allah dan Baik. itu akan jaya. Dan saya harapkan kepada Pak Antasari juga
dalam 3 bulan ini mudah-mudahan ada hidayah yang turun, nggak lama untuk tafakur, Pak. Dan kita lihat nanti penuntasan kasus ini. Terima kasih banyak Pak Amin. Andi Syamsuddin, adik Semoga. dari almarhum Nasruddin Zulkarnain. Terima kasih juga Pak Antasari Azhar, mantan Ketua KPK. Terima kasih banyak mau bergabung di Kompas Petang hari ini. Assalamualaikum, Selamat Pak sekali lagi Antasari. Pak Antasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.